Selamat pagi, anak-anak Miss kelas 10 IPA. Kita lanjutkan materi kita. Seperti janji kita minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar tentang operasi vektor. Nah, apakah operasi vektor itu? Yuk, sama-sama kita lihat. Kita bahas dulu yang pertama itu penjumlahan. Ya, penjumlahan. Ada dia menurut segitiga, ini segitiga, ada dia menurut jejar jenjang. Jadi kalau penjumlahan itu adalah misalnya ini kan vektor U ya. Vektor U ini. Ini titik terakhirnya. Ini titik terakhirnya. Jadi kalau dia penjumlahan, garis berikutnya yaitu V, kita tarik dari ujungnya si U, kita tarik kemarin. Jadi hasilnya ini yang garis merah, itulah yang menjadi hasil vektor atau boleh dinamakan menjadi W, maka dia U tambah V. Begitu juga dengan jajar jenjang. Tapi kalau jajar jenjang, ini dia, kalau vektor U tambah vektor B katanya, itu dari titik awal, dari batangnya. Batang vektor U, lalu dari batang vektor U lagi ditarik vektor V. Jadi garis terpanjangnya inilah dikatakan dia hasilnya, atau W. Itu kalau aturan jajar jenjangnya ya. Nah, hasil dari aljabar tersebut dengan menggunakan dua metode hasilnya sama, yaitu apabila kalau dia A itu A1, A2, B, B1, B2, maka kalau C tambah B, berarti itu apa? A1 tambah B1, A2 tambah B2. Itu kalau C tambah B. Nah, jumlah dua vektor adalah suatu vektor yang baru, yang komponen-komponennya berasal dari jumlahan komponen vektor asal secara bersesuaian. Misalnya, A itu A1, A2, A3, B, B1, B2, B3. Nah, maka untuk C sama dengan A tambah B. A tambah B berarti dengan kata lain kalau C itu pasti C1, C2, C3. Jadi kalau C1 itu apa? A1. Nah, berarti kalau C1 itu C1 itu A1 tambah B1. C2 A2 tambah C2, A2 tambah B2. Nah, kalau A3 itu C3 itu A3 tambah B3. Nah, paham ya maksudnya ya? Karena tadi di sini kalau C itu kan A tambah B. Sementara si C itu adalah C1, C2, C3. Jadi kita jabarkan satu-satu. Pertama kalau C1, berarti pastinya kan rumus dari C apa? A tambah B. Maka kalau C1 itu A1 tambah B1 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor. Kalau vektor U itu A dan B, dan vektor V itu C dan D, kalau kita jumlahkan keduanya U tambah V, itu menjadi apa? A tambah C, A tambah C, dan B tambah D. Nah, itu dia penjumlahan gampang ya vektor ini, nggak usah takut ya. Nah, kalau kita ke pengurangan, katanya itu apa pengurangan itu? Selisih dua vektor U dan V. Dituliskan U kurang V. Ya. Dalam bentuk pasangan bilangan, kalau dia U-nya AB, V-nya C dan D. Jadi kalau U kurang V ini, A kurang C, V kurang D. Nah, kalau di pengurangan ini, ya pengurangan U kurang V tadi ya, kalau U-nya datar. Nah, kalau V ini kita tarik dari ujung si U, ujung vektor yang pertama. Kita tarik. Namanya dia kurang, berarti kita tarik berlawanan arah. Berlawanan arah beda tadi kalau penjumlahan tadi kan ini kita tarik, lalu dari ujungnya kita tarik ke atas. Kita panjangkan. Nah, itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, kita tarik berlawanan arah dengan vektor sebelumnya. Maka ini W itu U kurang V. Itu dia bedanya penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, untuk mencari besarannya. Besarannya disimbolkan dengan mutlak. Bisa juga kadang-kadang orang dibikin ini R. R artinya besaran dari U tambah V. Ini dia digunakan.
A tambah C pangkat 2 tambah B tambah D pangkat 2. Pengurangan juga demikian. A kurang C pangkat 2 ditambah B kurang B pangkat 2. Itu untuk mencari besarannya ya. Contoh. Diketahui vektor A, I tambah 2J dikurang 3K. B, 3I tambah 5K. C, negatif 2I dikurang 4J tambah K. Dan U, vektor U itu 2A tambah B kurang C. Maka yang ditanya adalah vektor U. Ayo kita buat. Tadi kita lihat dulu yang A, ya kan? A itu ini kan hanya I aja, berarti koefisiennya 1. Maka itu 1, 2, min 3. B itu 3, 0, 5. C, min 2, min 4, min 1. Nah, U katanya apa? 2 kali vektor A tambah vektor B dikurang vektor C. Kita masukkan aja, kalikan semua. 2 ini. 1, 2, min 3. Masukkan tadi nilai si A, si B, si C. 3, 0, 5 dikurang. Negatif 2, negatif 4, 1. Ya kan? Nah, kalikan dulu ini ke dalam. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali minus 3, 6. Ini dan seterusnya sama dengan di atas. Karena nggak ada yang mau dikalikan. Ya. Sekarang mari kita jumlah. 2 tambah 3 tambah 2. Ini dia ya. Yang kita jumlahkan itu yang koefisiennya sama. Berarti I, koefisien dari I. Nih, baru koefisien dari J. Baru koefisien dari si K. Gitu ya. Berarti 4 tambah 0 tambah 4. Lalu 6, ini minusnya ya, minus 6 tambah 5 dikurang 1. Maka ditemukanlah nih ya, itu 7, 8, minus 2. Kan 2 tambah 3 tambah 2 kan 7. 4 tambah 0 tambah 4, 8. Ya. Minus 6 tambah 5, minus 1. Kurang 1, berarti minus 2. Jadi, vektor U adalah 7I, 7I ditambah 8J dikurang 2K. Nah, itu kira-kira penjumlahan dan pengurangannya. Ya. Penjumlahan dan pengurangan dari vektor. Nah, kita masuk sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor ada 8. Ya. Katanya apa? Ada itu bersifat komutatif, asosiatif, netral, inverse. Baru ada asosiatif terhadap perkalian, distributif terhadap perkalian. Baru ini apa ini? Distributif terhadap perkalian. M tambah N dikali vektor A itu sama dengan M faktor A ditambah N kali faktor A. Ada juga inverse-nya. Nah, tugas kamu adalah coba dulu kamu buat. Nah, ini sifat-sifat ini tadi, sifat-sifat ini ke dalam bentuk soal. Ganti vektor A ini, vektor B ini menjadi angka. Misalnya, ini vektor A ya, vektor A. Ini tadi kita bahas di atas. Nah, ini kita buat contoh demikian. Pakai I, pakai J, pakai K. Ya, hanya contohnya aja. Nggak usah pala kau buat hasilnya, enggak. Contoh saja. Hanya contoh saja. Nggak usah pala A tambah B. Hasilnya 8. Enggak. Ini hanya membuat contoh dari sifat-sifat vektor. Ya, itulah tugas kamu di rumah. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan.